Di tanggal 1 Juli 2020, tepat loh YouTubeku yang aku bangun, ROC TV jadi 1 juta subscriber. Kita bisa jadi manusia biasa-biasa saja, tapi jangan pernah punya semangat yang biasa saja. Tapi usaha kerasku ini juga didukung oleh teman-teman. Raditya Dika, Deddy Corbuzier, Sule, Andre Taulani, Raffi Ahmad, Nagita. Apa saja bisa terjadi dalam hidup kalian. Yang membedakan kalian adalah cara kalian menyikapinya. Hai Tono, I miss you. Sekarang udah siap semua, Mas Agung boleh pulang. Yakin? Kalau nyoba-nyoba gini, Pak Andre masih bisa nyanyi nggak kira-kira? Nggak bisa. Kenapa? Dia kan mantan vokal. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Hai Mas, Hai Gem, lagi ngapain sih Mas? kamu nggak bisa lihat? Nggak kelihatan. Oh, lagi, hey, di kamera ini, lagi bersihin audio, lagi bersihin amplifierku, Gem. Masa mau dikontenin ginian? Enggak sih, aku cuma mau minta itu doang. Apa tuh? Kemarin kan kita alhamdulillah, puji Tuhan, sudah mencapai 1M subscriber. 1 juta. 1 juta, iya benar. Ini nih 1 juta, benar. Kenapa terus? Mungkin ada kalimat khusus atau kata-kata untuk dari Mas Ari? Oh iya, belum pernah ya bikin statement khusus ya? Iya, belum. Oh, teman-teman di YouTube ya? Belum. Terima kasih. Sama-sama. Gue kayak Pak Andre. Ini apa Mas? Ini amplifier yang memberi tenaga kepada speaker. Ini preamp yang mengubah sinyal suara. Ini player-playernya, ini turntable, ini CD player. Oke teman-teman, aduh mudah-mudahan gue udah keren nih. Udah keren belum sih? Udah pasti dong. Halo teman-teman sebangsa dan setanah air. Bulan Juli 2020 ini punya catatan yang luar biasa manis dalam perjalanan hidupku. Bukan tentang karir atau bukan tentang apapun, tapi aku punya catatan manis di tanggal 1 Juli 2020. Tepat loh YouTubeku yang aku bangun cuman berdua doang, aku dan Gema, ROC TV jadi 1 juta subscriber. Kemarin bulan Maret, April masih 300-400 ya Gem? Iya. Nah, dan tiba-tiba di masa Covid ini aku tidak manggung sama sekali, tidak keluar kota, tidak mondar-mandir sana sini. Aku punya waktu untuk beres-beres rumah. Ini semua aku tata koleksiku. Terus kemudian juga punya waktu untuk menuangkan hal-hal yang selama ini ada di dalam otakku, di dalam cita-cita kecilku juga, bikin sebuah cerita-cerita tentang keseharianku. Yang mana keseharian tersebut semuanya adalah, ya begitulah adalah yang sesungguhnya. Suka bercanda, sangat jahil, juga bisa marah, doyan ngakak, doyan makan, kadang-kadang juga nggak jelas ya kegiatan-kegiatanku di rumah. Ya karena aku juga manusia biasa seperti kalian semua. Mungkin yang aku pengen sharing untuk kalian, bukan ngajarin ya, ingin sharing adalah kita bisa jadi manusia biasa-biasa saja, tapi jangan pernah punya semangat yang biasa saja. Bayangin, di masa Covid ini, ketika semua penghasilanku berhenti, untung puji Tuhan aku punya tabungan yang kira-kira cukup lah untuk menghidupi aku dan keluargaku. Tapi aku yang terpenting bersyukur adalah aku punya kegiatan bikin YouTube dan kalian menontonnya, kalian mensubscribe-nya, kalian mensupportnya. Itu bentuk penghargaan yang luar biasa yang belum pernah aku rasakan sebelumnya, even di dunia musik yang aku telah jalani 30 tahun, teman-teman. Jadi pencapaianku ini tentunya hasil usaha keras. Tapi usaha kerasku ini juga didukung oleh teman-teman, para YouTuber lain, Raditya Dika, Deddy Corbuzier, Sule, Andre Taulani, Raffi Ahmad, Nagita. Teman-teman seperti itu supportnya luar biasa. Denny Cagur, kemudian Gofar Hilman, dan banyak lagi yang mungkin lupa gue sebutin. Pesannya apa? Sharingnya apa? Lakukan hal-hal yang belum sempat kalian lakukan. Hal-hal yang menjadi impian kalian di masa dulu ketika kalian terikat oleh rutinitas. Dan sekarang rutinitas tersebut lenyap dari hidup kalian. Lakukanlah di masa-masa Covid ini. Tuhan memberikan waktu kita luang banyak sekali. Keadaan dunia sekarang memberikan kita waktu luang untuk melakukan banyak hal. Tidak harus menjadi langsung besar atau apapun langsung menghasilkan uang. Tapi lakukanlah minimal untuk dirimu sendiri, untuk keluargamu, untuk orang-orang di sekitarmu. Dengan berbuat baik, menata lagi pola hidup kalian, menata lagi pola hubungan kalian dengan sekitar. Jangan membuat kalian semakin tidak jelas.
Karena di balik semua masa-masa sulit ini, sebenarnya Tuhan punya rencana yang kuat untuk hidup kalian. Tergantung kalian menyikapinya. Kembali lagi ke aku sikapin ini dengan penerimaan, dengan accepting. Bahwa hal ini tidak bisa Ari Lasso rubah. Siapapun tidak bisa merubah keadaan ini. Bahwa kita harus terkurung di rumah, bahwa kita harus dibatasi pertemuan kita, harus menjalani protokol untuk ngapain aja. Itu tidak bisa kita ubah. Itu fakta. Tapi bagaimana cara kita menyikapinya? Di sela-sela kesulitan itu, lakukan hal-hal yang baik. Banyak orang bilang YouTube-nya Ari Lasso receh. Yes, aku memang receh kehidupanku. Dari dulu. Kalau kalian penggemar Ari Lasso sejati, dari tahun 90-an, apalagi Ari Lasso era solo, kalian pasti tahu dan sering melihat aku memang kocak di atas panggung. Saling ngerjain pemain band, ngerjain penonton. Itu main keseharianku. Apa yang aku tampilkan di dalam Ari Lasso TV ini adalah pure keseharianku. Aku tidak menjadi orang lain. Sehingga aku merasa nyaman melakukannya. Sehingga aku tidak punya intensi untuk membohongi publik. Di tengah masa-masa ini juga, kemudian tibalah saatnya Tuhan memberikan rezeki berupa YouTube. Kemudian ada beberapa pekerjaan yang harus dilakukan secara online. Ya jalani saja. Apakah menggantikan jumlah penghasilan selama manggung? Tidak sama sekali. Jauh sekali penghasilannya. Kalau boleh jujur, masih sangat jauh dari penghasilanku manggung. Tapi itu aku syukuri. Yang penting, apa yang di dalam kepalaku, apa yang di dalam hatiku, apa yang di dalam impian-impianku, bisa aku wujudkan. Dan kali-kali bisa menghibur kalian. Kali-kali ada manfaatnya buat kalian. Tentunya ada banyak hal-hal yang kurang baik, yang mungkin bahkan buruk untuk tidak kalian tiru. Makanya semboyan Ari Lasso TV adalah ambil baiknya, buang buruknya. Dan di masa ini juga gue juga menemukan sebuah tagline yang luar biasa menurut gue. Bagus sekali untuk Ari Lasso TV. Itu Ari Lasso TV, the wider reality. Realitas lebih luas. Realitas apa? Realitas tentang kehidupan Ari Lasso. Ada beberapa orang yang kecewa. Legend kok jadi begitu? Ya, nggak apa-apa. Saya tidak pernah memaksa Anda untuk selalu menggemari saya. Tapi bila Anda berpikiran positif, tentu Anda bisa ambil baiknya dan buang buruknya. Misal, Mick Jagger, Ozzy Osbourne, Tommy Lee from Motley Crue. Kalau kalian follow Instagram mereka, receh banget guys. Receh banget guys. Bahkan cenderung brutal dan kasar. Ya. Jadi, tapi akhir-akhir ini setelah menjelang 1 juta mulai banyak ya Gan. Iya. Mulai sangat berkurang yang menyerang hal tersebut. Mungkin mereka menyadari, dan atau mungkin mereka teman-teman semua cuman iseng doang ngajakin gue bercanda. Dari legend kok jadi begitu. Legend is just a predicate. Legend hanya sebuah kata yang bukan gue juga yang bikin. Yang menyematkan itu siapa juga gue nggak tahu. Yang mempredikati gue legend siapa juga gue nggak tahu. Apakah gue merasa diri gue legend? Tidak. Ari Lasso adalah penyanyi, musisi, seniman, kreator dalam bidang apa? Apapun. Kebetulan di masa-masa COVID ini, aku bisa menuangkan kreasi-kreasiku di platform yang namanya YouTube ini. Hal-hal tersebutlah yang membuat kita selalu positif ngeliat ke depan. Nggak jadi ngelantur kemana-mana, nggak sibuk menyerang orang di sosmed, nggak mencari kesalahan orang, jadi tidak produktif. Yang akhirnya bikin kita semua kayak jadi halu gitu. Jangan sampai halu, jangan sampai negatif, karena itu merusak pikiran dan hati kalian. Jadi gitu teman-teman, sekali lagi terima kasih untuk supportnya. Sudah subscribe Ari Lasso TV, sudah menjadi penonton setia. Mudah-mudahan kedepannya gue bisa lebih memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk kalian. Tapi sekaligus menghibur. Karena hal-hal bermanfaat tentang data, tentang tips kehidupan, tentang apapun yang kalian butuhkan untuk maju di dunia bisnis, dunia usaha, dunia seni. Sudah banyak yang membahas dan pasti lebih jago mereka daripada Ari Lasso yang sekedar penyanyi dan baru bikin konten YouTube. Stay positif, tetap berpikiran ke depan, moving forward, karena realitas hidup ini luas sekali. Apapun yang menimpa kalian dan hidup kalian, apa saja bisa terjadi dalam hidup kalian. Yang membedakan kalian adalah cara kalian menyikapinya. Gitulah game, kira-kira game. Hari ini, ngapain lu bangun-bangun? Ini masalahnya ngapain kayak gitu? Ya aku nggak tahu juga. Hari ini teman-teman, hari bersejarah juga. Pertama kali Ari Lasso Band kumpul lengkap di studio Lademos Studio. Studioku di bagian belakang rumah di atas. Kita ada project, tapi sorry banget bukan untuk YouTube. Tapi behind the scene-nya akan aku tuangkan di YouTube
ya. Gimana sih cara rekaman, apa aja sih alatnya, dan cara membuat rekaman tuh kayak gimana. Kita bikin tutorial singkat. Ya, kebetulan udah hadir semua, dan studio ini pun gua setup saat Covid ya, Game. Iya betul. Supaya bisa berproduksi di rumah. Jadi kalau ada yang ngomong Ari Lasso udah berhenti jadi musisi, hey, jangan begitu teman-teman. Setiap hari aku bikin musik masih. Tapi kenapa nggak tayang di YouTube? Kalau tayang di YouTube kena dolar kuning guys, kadang-kadang hitam. Walaupun laguku sendiri, karena sistem YouTube selalu ngeblok lagu-lagu yang di cover bahkan oleh pencipta lagunya sendiri seperti aku, karena itu sudah sistemnya YouTube seperti itu. Memang dari yang ngeklaim yaitu labelku itu akan dikembalikan lagi ke aku. Tapi kan capek guys, syuting segala macem, tapi dolarnya hitam, sedih. Hashtagnya apa mas? Aku suka banget sama hashtagnya. Hashtag apaan? Yang musik, yang di Instagram. Back to music, gundulmu hangat. Ada rasa tetap main musik, tiap hari gue dengerin musik. Yuk kita ke studio yuk Game, biar kalian gak jadi halu. Oke? Kalau mau halu, pakai halunya Si Cepat Express. Harga mulai 5.000. Seluruh pengiriman kalian lewat online, marketplace, sampai di rumah kalian cepat dan selamat. Halunya Si Cepat Express. Yuk, jangan matiin kameranya. Oke. Let's go. Hai Mbak Sri. Dapat salam dari Tono. Hai Tono, I miss you. Wow. Hai Din. Halo. Siapa namamu? Din. Di Ari Lasso Band tahun berapa? Mr. Amer, gitaris. Halo. Cong, posisimu sebagai apa, Cong? Road manager. Road manager. Dari tahun? 2001. Weh. Sebelahnya rambut gimbal? Rambut kriwil? Sure. Sebelahnya Mr. Yunski. Nggak bisa main PS juga dia. Kita ke ruangan aja yuk. Mas, Oi. Mas Odi dipanggil Cong. Artinya itu apa mas? Kacong. Artinya bro, bahasa Madura. Dia orang Madura. Cong artinya bro. Nah, ini sehat semua ya teman-teman. Kita semua sehat semua. Habis rapid test semua kita. Nah, sudah ada Mas Agung. Agung udah take selesai. Matahari udah. Matahari udah. One take dong. One take. Serius. One take. Oke teman-teman. Mas Agung boleh standby di drumnya. Aku mau kasih tutorial singkat tentang rekaman. Ini Roy andalanku nih. Dalam bikin musik nih, yang bikin musik Indonesia pasti bisa juga dia nih kemarin nih. Andalan. Pemain keyboardnya Ari Lasso Band, Agung drummernya Dewa 19, tapi juga di Ari Lasso Band. Oke, teman-teman. Ini sebenarnya studio latihan Ari Lasso Band. Tapi kita setup ya, Roy. Sekarang jadi studio rekaman karena kebutuhan-kebutuhan mengharuskan saya bisa produksi musik dari rumah. Kita sedang ngapain ini, Gung, Roy? Recording, Tracking drum. tracking drum namanya. Tracking drum. Drum tracking. Oke. Jadi Mas Roy ini kemarin udah bikin sequencer clicknya. Sequencer click itu tempo ya Roy, dan musik dasar dan bagan musik. Kita kebetulan lagi ngerjain Rahasia Perempuan versi jazz. Dan kemudian sekarang giliran Mas Agung mengisi drumnya. Drum itu tidak langsung bareng dengan bass kalau kayak kita manggung. Masing-masing instrumen dikasih mikrofon yang langsung lari ke Audio interface. masing-masing. Ada berapa track Mas Agung? Jelaskan sambil dipukul. 1 snare. Oke. 2 tom 1. Pakai mikrofon juga. Floor 1, nomor 3, nomor 4, floor 2, baru kick. Deg-deg. Enak banget drummer, Pak. Yamaha. Oh ya, Yamaha. Oh, tentu. Ya. Terus apa itu yang kecepes? Hi-hat. Itu satu track juga ya? Satu track. Oke. Terus ada overhead 2 kan. Overhead Kiri. itu mikrofon atas, guys. Super condenser ya, Gung. Untuk menangkap simbal kanan dan simbal kiri. It's a very simple setup. Kita nggak pakai suara room ya. Nggak ada. Kita tadi udah coba. Kurang enak suaranya. Dan lagi bukan karena kurang enak. Karena interface-nya masih kurang tracknya. Jadi kita pakai 8 track. Coba Mas Agung mainkan dan Roy rekam bebas. Nanti langsung kita putar hasilnya. Oke. Solo drum. Langsung nih guys. Anjing. Mantep ya. Tuh teman-teman, zaman sekarang tuh gampang banget rekaman ya. Tapi kebetulan memang alat kita cukup bagus ya Roy ya.
Ini memang cukup mumpuni semuanya alatnya, speakernya juga, terus ruangannya juga enak. Jadi Dan operatornya juga. operatornya berbakat. Ini penata musiknya Raso Band yang bikin sequencer opening segala macam tuh dia guys. Roy, apa dong kendala selama tadi motik yang paling susah? Karena ini baru pertama. Iya. Baru pertama jadi harus setup dulu karena belum pernah Buka, buat Roy. take drum. Belum pernah buat take drum. Kita di sini jadi memang harus setup awal. Bener-bener harus dicari dulu apa yang harus di-gate, apa Paling yang perlu susah di-EQ. yang perlu di gate. Gate itu dipotong frekuensinya ya. Ya, supaya yang Supaya lain tidak ikut Tidak kecampur. terlalu. Heeh. Tadi yang paling susah terus terang kick sama tom ya. Ini tadi ini kan aslinya deng, tapi di situ tadi Karena belum ketemu. Punya sustainnya selalu Sustainnya terlalu panjang. panjang. Kalau kick tadi udah aman. Ini aman. Nah, ini suara asli gini. Nah, untuk masuk mendapatkan suara yang deg-deg asli tadi juga rada Sedikit proses. Sedikit proses. Sekarang udah siap semua. Mas Agung boleh pulang. Yakin? Jangan. Oke, mau take lagu apa nih? Rahasia ya? Rahasia. Oke, Rahasia yuk perempuan. kita duduk, kita nonton yuk. Ya, langsung. Kehilangan pensi manggung. Itu teman-teman, ganas mainnya, Cuk. Cumplang kupingku. Cumplang tuh budak. Ngapain itu, Ting? Mas mau lagi ngetek bass. Belum masak belum selesai. Udah. Gila, tak tinggal boker bentar selesai langsung. Kem. Sini dong kameranya dong. Ini loh, kan white. Udah selesai. Bungkus. Serius? Serius. 2 lagu. 2 lagu lah. Muka yang tuh. One take. Enggak. Satu enggak lantik. Yang matahari one take. Lantik matahari. Gila. Ini sama belakangmu nih, badan gede ini. Kok kayak Kang Pukul. Amer Ibrahim ini sini Mer. Sama pemain gitar juga berfungsi menyediakan Pakai peralatan-peralatan di atas jam 10 malam. Misalkan es batu. Kemudian gelas. Isi bass. Bass sudah. Apa pakai alat apa, Rut? Coba main dulu, bunyiin. Sesuai nggak dengan standarku? enggak lah. Coba. Bass, preamp ya, Rut ya. Ini gearmu manggung juga ya. Ada ini ya. Drive-nya dikit. Coba kalau tanpa drive. Kalau Iron Maiden, coba. Hasilnya coba lihat. Udah selesai kan? Oh gila, cepet banget. Oh, enak soundnya. Asik. Iron Maiden. Oh, cakep ya soundnya. Gila soundnya, Jang ya. Rudy enak nggak menurutmu? Lumayan. Enak banget. Ya udah, Ecang sekarang. Amer dulu. Bass sudah. Sekarang ngisi apa? Gitar. Kamu main gitar? Clean dulu, coba bunyi soundnya clean. Mainin itu. Masih ada drive. Clean kuno. Jadi ini guys, zaman sekarang lihat tuh. Ampli semua udah dari situ, enak banget ya. Coba kasih curus sedikit ya, Mer. Chorus atau reverb? Curus dong. Chorus aja ya. Nah, ini petikannya udah enak nih. Berarti mainnya lebih halus, Mer. Yes, ini udah selesai. Pulang. Perhatikan masyarakat yang tidak menjaga diri. Lihat tuh. Saya menjaga diri. Ya, betul. Ini loh berduanya. Romit. Ah, itu Ecang udah bunyi gitarnya. Oh, cakep. Waduh, nanti. Apa nih? Enggak nih, aku lagi nyari Enak doang. banget nih, Cang. Enak. Hah? Enak. Iya, Ya, diajar. asik ya? Pakai gini enak. DSP nih. Iya, emang Roy. Gila. Asik. Nih, andalan gua nih. Coba mainin. Bluesnya dong, keluarin bluesnya. Ntar bisa dicari nih Ya, baru. bisa. Keren sih, enak nih, udah enak kok. Ngopi apa tuh mas?
Ngopi Indonesia dong, lu gila kali. Bangsa kita ini penghasil kopi terbaik di dunia, bos. Oke, siap. Udah selesai, Jang? Satu lagu lagi. Satu lagu lagi. Jang udah selesai. Aku mau take vokal sekarang. Isi dulu. Kalau nyoba-nyoba gini, Pak Andre masih bisa nyanyi nggak kira-kira? Nggak bisa. Kenapa? Dia kan mantan vokal. Bekas. Persiapan untuk ngetek vokal apa mas? Tips and trick? Lari pagi dulu. Udah pemanasan tadi kayak biasa. Udah, seperti biasa air lemon. Di sini ada ulang. Goyahkan cinta antara kita tetes. Ulang. Tetes. Yuk. Oke, bungkus. Rahasia. Aman ya, Roy? Aman banget. Tinggal cuning-cuning dikit ya kan? Wah, ini enggak ada tuning, Mas. Ada lah. Nggak ada lah, bersih clean. Clean. Karena masih Vokalis. Emang vokalis kan? iyalah. Iya. Siapa yang meragukan kemarin? Nggak ada. Ada yang itu YouTuber samping tuh. Ya ada sih. Siapa namanya? Andre Tit. Andre Taulantit. Cek. Kasih reverb yang lah. Tadi lagi Mas Roy. Di kopi saja. Kopi Mas Roy. Kopi Mas Roy. Kopi Mas Roy. Kopinya si Mas Roy. Mas Roy seorang pemain piano dalam sebuah band. Ari Lasso. Yuk. Oke. Nyanyi itu one take. Yang buat itu kan, ituin baju. Apa sih maksudnya? One take. One take. One take nggak masuk ya? Kurang ya? Maafin aku ya, maafin. Baring, Cuk. Udah selesai hari ini rekaman. Dari jam berapa Roy tadi, Roy? 11. Kita mulai rekaman sekitar jam 1, jam 2 ya. Jam 1, drum, bass, gitar, keyboard, vokal selesai. Profesional. Sehari. Udah gitu dong.